statement-statement saya ini ketika mengatakan demikian ini banyak nggak dipahami orang gitu loh. Loh tapi kan dia Tuhan. Tuhan itu maksudnya Sang Mesias. Itu kata ganti untuk Mesias. Makanya begini loh, saya kasih tahu ya. Kalau kalian baca Alkitab, kalian itu harus pakai kacamata. Kacamatanya itu adalah Yahudi. Ketika kamu baca Injil, baca Alkitab, jangan kamu pikir Yesus itu orang Samosir. Kalau kau pikir Yesus orang Samosir, udah selesai sudah. Selesai. Kamu harus ambil kacamata dulu. Apa kacamatanya? Kacamata pemahaman bahwasanya itu terjadi di tengah-tengah orang Israel, masyarakat orang Yahudi, agama Yahudi. Jadi pengertian-pengertian yang ada di dalam pikiran orang-orang Israel itu yang Anda pakai ketika Anda baca Alkitab itu. Nah, pada waktu itu orang Israel itu menanti-nantikan Sang Mesias. Menanti-nantikan Mesias yang dijanji-janjikan dalam perjanjian lama itu loh. Itu Anda harus pahamnya kayak gitu dulu. Kalau Anda pahamnya Yesus adalah orang Batak, ya selesai sudah. Terus hidup di Samosir, di masyarakat Samosir, ya udah. Kamu nggak akan pernah paham Injil itu, nggak akan pernah paham. Gitu loh. Makanya pakai kacamata dulu, namanya kacamata Ibrani. Viewsnya itu loh, sudut pandangnya itu harus Anda pahami dari perjanjian lama. Waktu Anda baca perjanjian baru itu. Di dalam perjanjian lama dinanti-nantikan janji Tuhan tentang Sang Mesias. Makanya di dalam Lukas pasal yang pertama, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, telah lahir bagimu Mesias, Tuhan. Kata Tuhan untuk Yesus itu maksudnya Mesias itu yang dikatakan di dalam Mazmur itu. Firman Tuhan kepada Tuanku, firman Tuhan kepada Tuhanku itu. Maksudnya Tuhan itu Mesias itu. Makanya Injil itu dibuka, inilah silsilah Yesus Sang Mesias. Buka Injil Matius. Di dalam Injil Matius, pembukaannya itu begini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kristus itu Mesias. Inilah silsilah Yesus Sang Mesias, anak Daud, anak Abraham. Ditutup di dalam Injil Yohanes supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Jadi Sang Mesias itu diganti itu jadi Tuhan itu. Kata Tuhan itu maksudnya Mesias itu. Nah, Sang Tuhan Mesias ini berdoa kepada Bapa di sorga. Dia bertuhan kepada Bapa di sorga. Mesias bukan seorang ateis. Mesias itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya Sang Mesias? Yaitu Bapa di sorga. Orang nggak familiar dengan istilah Mesias. Orang familiarnya dengan istilah Kristus. Kata Kristen itu dari asal kata Kristus itu. Kristen asalnya dari Kristus. Kristus itu artinya Mesias. Makanya kita ini disebut umat Sang Mesias. Atau kalau bahasa Ibraninya kita ini Mesiah. Mesianik kita ini. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus seorang Mesias. Itu loh. Itu Kristen tuh itu. Cuman banyak orang gak tahu. Karena apa? Ya karena ya cukup gereja aja lah bang. Gereja habis itu masuk surga. Iya gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Cuman kalau dalam perdebatan, dalam hal yang mendetail, ya kita harus detail juga. Nah waktu detail jangan orang awam mau ngoreksi. Orang awam kamu mau ngoreksi lagi. Aduh, susah ini nih, berat. Sekali lagi saya katakan ya teman-teman ya. Ketika kamu membaca Injil, Perjanjian Baru, kalau kamu punya pemahaman bahwa kamu itu lagi baca cerita orang Batak di Samosir atau orang Manado, ya selesai sudah. Enggak seperti itu. Membaca Injil atau membaca Perjanjian Baru, Anda harus punya sudut pandang dari Perjanjian Lama. Sudut pandang tentang Sang Mesias yang akan datang. Kalau kamu tidak punya sudut pandang itu,
maka kamu itu nggak akan pernah paham itu Injil itu apa. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada